Привет, добро пожаловать на наш канal Keluarga Rusia Indonesia. Ya Kezia Roman sebagai kameramen hari ini. Jadi hari ini itu aku mau ngebahas tentang produk dairy yang ada di Rusia. Dairy itu apa ya? Dairy itu apa sih, kayak susu-susuan gitu deh pokoknya. Produk kayak susu-susuan gitu yang ada di Rusia. Jadi di Rusia itu punya produk dairy itu banyak. Bisa dibilang lebih dari 5. Itu udah termasuk banyak Kak ya. Bisa dibilang lebih dari 5. Dan ini aku akan membahas beberapa di antaranya yang kira-kira paling terkenal, paling sering dibeli sama orang Rusia itu yang mana, kayak gitu. Nah, dari yang pertama itu adalah kefir. Kedua, ini apa namanya, Beb? Ryazhenka. Ketiga, Farinets. Keempat, Простокваша. Dan yang kelima tuh Snezhok. Nah, nanti aku akan bahas mungkin satu-satu secara umum aja mengenai masing-masing produk ini. Nah, aku mau ngejelasin satu persatu secara singkat. Yang pertama, kefir. Kefir itu merupakan salah satu produk dairy yang paling terkenal di Rusia. Ya kan, Beb ya? Ya. Nah, dia tuh ada beberapa persen, ada 1%, 2,5%, dan 3,2%. Itu kayak bedanya cuma dari kekentalannya doang. Dan yang paling tinggi itu berapa persen, Beb? Yang paling tinggi 3,2 ya? Ya, betul. Nah, 3,2%. Nah, ini itu kalau setahu aku di Indonesia itu kefir udah ada ya. Cuman aku nggak tahu untuk minum atau hanya untuk masker aja. Tapi saat ini aku setahu aku hanya untuk masker saja. Nah, yang kedua itu namanya Ryazhenka. Dan ini sebenarnya ada banyak di beberapa store, di semua store sebenarnya ada. Cuman kalau misalnya yang merek ini tuh hanya dijual di satu toko aja. Ini 4% dia 4%, dan ini tuh kandungannya tuh mengandung lactic acid, pokoknya asam-asam gitu. Jadi ada juga yang tambahin kayak sirup lemon, lemon, dia bikin dia asin. Yang ketiga, Farinets aku belum pernah coba yang ini. Dia ini 4%. Nah, terus Farinets aku pernah coba nggak ya, Beb? Nggak pernah kan ya? Nggak pernah. Nah, ini juga apa nih? Prostokvasha ini aku juga nggak pernah coba. Dia di sini kandungannya 2,5%, dan yang terakhir itu Snezhok itu 2,5% juga. Dan di sini Sladky, jadi dia Sladky itu manis kan ya? Ya, betul. Ya, Sladky itu manis 2,5%. Nah, sebenarnya rata-rata dari semua produk ini tuh rasanya tuh asam. Dan biasanya orang pakai kefir itu untuk diet. Nah, produk-produk lain juga kayaknya bisa untuk diet, tapi mostly orang tuh pakai kefir. Dan ini bagus banget buat pencernaan kalian. Misalkan kalian susah BAB, buang air besar, kalian bisa minum ini. Kalau bisa banyakan, nanti pasti perutnya langsung mulus-mulus gitu, langsung pengen BAB-nya keluar. Nah, pertama aku mau coba kefir yang paling terkenal di Rusia. Nah, semua dari produk itu yang berbentuk cairan itu kita harus kocok dulu. Kocok. Dan ini beratnya itu adalah 100 gram. Nggak gitu banyak, emang kita sengaja beli yang kecilnya, yang paling kecil ya, Beb? 500 gram. Ini 500 gram. Oh iya. Kita emang sengaja beli yang paling kecil ya, Beb? Betul. Ya. Agak susah ya mukanya ya. Bisa ini ya. Ini yang 3,2. Dan rata-rata tuh untuk expirednya untuk produk dari liquid ini nggak gitu lama kayak ini. Misalkan pembuatannya 17 Desember, dia expired udah tanggal 1 Januari 2021. Ini salah satu brand yang bagus kan? Yoi. Aku coba segini aja ya. Iya, tumpah. Aku coba segini. Ini jadinya teksturnya kayak gini. Bisa dibilang nggak cair kan? Ini nggak cair, jadi kayak kental-kental kayak gitu. Mari kita minum. Kayak yang aku bilang tadi, rata-rata semua dari produk di sini itu asam.
Dan ini salah satunya, ini tuh asam banget sih menurut aku. Jadi kalau misalkan orang yang nggak suka asam pasti nggak suka minum ini karena rasanya agak gimana ya, susu yang asam, susu yang kayak udah susu basi gitu loh rasanya untuk si kefir ini kayak gitu. Yang kedua, Ryazionka. Jadi tuh ini dari back milk. Mungkin kalau bisa Indonesianya susu panggang, kan back itu kan panggang. Dari back milk yang dibuat itu cukup lama. Terus dia dibuatnya tuh di dalam oven tradisional yang emang dibuat hanya untuk ini aja. Nah, ini tanggal produksinya tuh 15 Desember. Dan dia bertahan selama 14 hari. Ada di bawah sini. Jadi mungkin sekitar sampai tanggal 29. Kalau di Rusia itu biasanya mereka naruhnya tanggal produksinya ya. Jadi kita harus melihat di belakang kira-kira mereka expire-nya sampai kapan. Ini juga 500 gram. Kita kocok dulu. Wah, ada bumbunya. Aku kayaknya minumnya nggak mau kebanyakan deh. Takut mulus-mulus. Nah, kalau ini teksturnya dia agak lebih cair daripada si kefir itu. Dan dia warnanya kuning nih, ya kuning keruh kayak gitu. Harusnya sih kelihatan ya, semoga kelihatan. Kalau kefir tadi kan warnanya putih, kalau ini kuning keruh. Mari kita minum. Nah, kalau ini rasanya susunya lebih berasa kan daripada yang tadi, karena tadi kan karena dari biji-bijian kefir, terus dia asam juga, cuman agak manis sedikit banget. Rasa manisnya tuh sedikit banget. Kalau misalkan dirasain ke lidah cuman rasa sedikit banget, nggak terlalu yang manis kayak gimana gitu. Nah, yang ini tuh namanya Varianets. Ini production date-nya tuh dia tanggal 21 Desember dan expired-nya tuh tanggal 11 Januari. Ya kan ya, 11 Januari. Dan ini berapa gram nih? 350 gram. Nah, untuk Varianets itu dia hampir sama kayak Ryazionka. Dia hampir sama, terbuat dari back milk juga, dan berasal tuh dari Siberia. Tapi kalau untuk Varianets ini dia lebih thick, lebih kental sehingga lebih bernutrisi gitu istilahnya. Aku buka. Kalau ini beda ya itunya, packagingnya. Jadinya ada tutupnya gini. Nah, orang biasa minum ini juga sembari minum tea time, kayak pakai snack kayak gitu. Minum ini tuh kayak gini. Kocok ya, dia lebih tebal, lebih kental. Mari kita coba. Kental banget tuh. Kayaknya nggak perlu ditaruh di sini deh. Nggak apa-apa. Rasanya sih emang sama kayak Ryazionka, tapi dia lebih less sweet, lebih manisnya itu lebih sedikit, lebih nggak gitu terasa, tapi asam juga. Yang keempat adalah Prostokvasha. Dia beratnya 380 gram dan ini tanggal pembuatannya 20 Desember dan akan expire pada tanggal 1 Januari 2021. 4 Januari ya, makasih ya. 4 Januari. Nah, ini untuk kemasannya sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya itu ya. Ini tinggal dikocok. Nah, kalau misalkan Prostokvasha ini dia terbuat dari bird milk yang difermentasi dan dia dicampur sama kayak biji kefir atau sour cream kayak gitu. Dan ini dia itu nggak terlalu
asam dibandingin yang lainnya, dibandingin dari produk yang lainnya. Ini dia apa ya, lebih kental, jadi kayak apa ya ininya ya, kayak kembang tahu gitu nggak sih? Kayak kembang tahu untuk teksturnya. Tuh, kalau tadi kan masih agak cair-cair gitu kan, yang sebelum ini itu kayak kembang tahu gitu. Aku nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai apa, sendok. Sendok. Ya, sendok. Gelas. Mari kita makan or minum. Iya, ini nggak terlalu asam rasanya, dan dia itu kalau menurut aku rasa susu atau dari rasa susunya tuh lebih kerasa ya, masih ada susu sapinya gitu rasanya. Kalau si Prostok Fascia, padahal udah rasanya beratnya 380 gram. Lanjut next. Dan yang terakhir adalah Snežok. Apa Beb bacanya Beb? Snežok. Nah ini tuh sebenarnya artinya dari Snežok itu bola salju. Nggak tahu sih kenapa dinamain bola salju, mungkin karena warnanya itu sama kayak bola salju. Dia ini berapa gram? 500 gram, sama 500 mili maksudnya. Terus dia expirednya itu tanggal gimana dibaca ya? Ini expirednya. Nah, tanggal produksinya sama expirednya. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak kefir, cuman dia lebih manis. Dan ini dibuat pada pada masa Soviet, dan orang-orang biasa minum ini tuh dicampur sama kayak berries atau sirup kayak gitu. Kita kocok dulu. Kocok. Oh, ini nggak ada ininya ya, jadi tinggal dituang aja. Kena mulut. Udah segini aja cukup. Nih, dia hampir sama kan ya kayak kefir. Mungkin ini karena 2,5 yang tadi kefir 3,2, jadi ini agak sedikit encer. Dia warnanya juga putih gitu. Tuh nggak gitu, kayak gitu kan, kental banget ya, agak cair. Mari kita minum. Rasanya itu adalah asam, dan tadi sesuai namanya sraki, manis. Jadi ini dominan manisnya daripada asamnya itu. Kalau misalkan bagi kalian yang agak gitu, bagi kalian yang mau coba kefir cuman nggak mau yang asam, mungkin kalian bisa coba si Snežok ini kayak gitu. Nih, aku mau kasih informasi penting mengenai dari produk ini. Sebaiknya kalau misalkan kalian mau membeli dari produk dan mencobanya, harus disimpan di kulkas dengan suhu 2-4 derajat Celcius. Dan kalau misalkan kalian, ini walaupun misalnya expirednya 2 minggu nih, cuman kalau misalkan kalian habis buka, sebaiknya kalian habisin itu 1 hari setelahnya, jangan lewat dari itu. Nah, sekarang aku mau kasih rating kira-kira dari ini semua, yang dari mana yang paling aku suka, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor satu adalah, menurutku adalah kefir, karena dia rasanya walaupun asam nggak campur gitu loh. Karena menurut aku kalau misalkan rasanya campur agak manis gitu tuh agak aneh menurutku. Yang kedua itu Ryazonka. Ryazonka ini dia asam dan manisnya itu tidak terlalu dominan, cuma dikit-dikit doang kayak gitu. Yang ketiga ini Snežok. Nah, Snežok ketiga karena ada rasa manis-manisnya. Ada rasa manisnya, masih bisa aku minum lah. Yang keempat ini Farinets, dan yang terakhir ini. Kenapa si Farinets dan Prostok Fascia ini aku taruh di akhir? Karena aku lagi suka sama teksturnya dia. Teksturnya dia tuh yang kayak kental banget gitu, nggak kayak cairan, makanya nggak suka. Dan rasanya juga menurutku walaupun hampir sama, cuman kurang masuk. Kalau menurut kamu yang mana, Beb? Mana yang paling kamu suka? Ryazonka. Suami aku sukanya ini. Kenapa? Nggak terlalu manis dan nggak terlalu asam. Jadinya ya sih ini kayak emang nggak terlalu manis, nggak terlalu asam. Jadinya masih bisa
diminum buat yang nggak suka manis atau asam gitu. Nah untuk harganya sendiri kita nggak lupa berapa harganya, tapi nanti kita akan usahakan untuk taruh di video berapa masing-masing per itemnya ini kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian udah pernah mencoba semua ini atau mungkin beberapa, mungkin kalian bisa komen di kolom komen. Kalian bisa komen kira-kira yang mana yang kalian suka dan alasannya apa. Dan untuk yang belum mencoba dan mau berencana untuk pergi ke Rusia, silahkan coba ini, mungkin bisa salah satu atau semuanya ini, karena gampang juga dicari di supermarket. Pasti saya kalau di supermarket kalian bisa melihat produk-produk ini walaupun dengan brand yang berbeda kayak gitu. Terima kasih untuk udah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share dan yang lainnya. Terima kasih, pakai.